Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, peserta didik sekalian. Bertemu lagi bersama Ibu Winda di mata pelajaran ekonomi ya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan tetap belajar tentang pasar ya, di subbab atau di KD fungsi permintaan dan penawaran. Jadi di subbab yang ini kalian akan belajar mencari fungsi permintaan, fungsi penawaran. Makanya di subbab ini akan banyak sekali hitungannya ya. Oke. Untuk materi yang fungsi permintaan dan penawaran, kalian harus memahami dulu tentang hukum permintaan, hukum penawaran, dan bentuk kurvanya seperti apa. Jadi kalian akan dengan mudah mempelajari tentang fungsi permintaan dan penawaran ini. Oke, untuk mengingatkan, direview dulu sedikit ya, itu bagaimana sih bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran itu. Hukum permintaan bunyinya, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang dan jasa tersebut akan turun dan sebaliknya, ceteris paribus. Apabila harga suatu barang naik, maka penawaran akan barang dan jasa tersebut akan naik dan sebaliknya, ceteris paribus, untuk hukum penawarannya ya. Nah, oke, ini tugas pertama ya. Nomor 1, tugas 1 bab 4. Deskripsikan kembali tentang hukum permintaan, penawaran, kurvanya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Boleh screenshot nih. Selanjutnya, nah, untuk mengingatkan juga bentuk kurvanya seperti apa, direview kembali ya, bahwa kurva permintaan itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini ya. Untuk kurva penawarannya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk mencari fungsi itu rumusnya sama, baik permintaan dan penawaran. Fungsi yang seperti apa sih Bu maksudnya gitu ya. Nah, kalau kalian belajar matematika kan ada misalnya persamaan 2x tambah 2y sama dengan sekian. Nah, kita tuh akan mencari itu. Jadi akan mencari fungsi dengan berbentuk persamaan matematika seperti itu. Dengan rumusnya sama, ini ya, kita pakai ini, sama untuk permintaan dan untuk penawaran. P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, sama ini untuk permintaan dan penawarannya. P itu adalah price atau harga, Q-nya itu adalah quantity atau kuantitas atau jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan. Oke, boleh kalian ini tulis rumusnya seperti ini ya. Nah, biasanya bentuk soalnya seperti apa Bu kalau untuk fungsi permintaan dan penawaran ya? Boleh kita lihat. Nah, ini ada contoh ya. Contoh soal fungsi permintaan. Nah, Ibu sudah ketik di sini. Ketika harga sepatu adalah 4.000, jumlah sepatu yang dibeli sebanyak 40 buah. Berarti harga sepatu itu adalah P dan jumlah sepatu yang dibeli itu berarti kuantitas. Dan ketika harga sepatu mengalami kenaikan menjadi 5.000, berarti masih P juga. Jumlah sepatu yang dibeli turun menjadi 20 buah, maka 20 itu adalah kuantitas. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi permintaannya adalah, nah, berarti akan mencari persamaan matematika dari soal ini. Oke, Ibu sudah tulis di sini. Ibu pakai tulisan tangan Ibu sendiri ya, karena kalau diketik agak ribet gitu ya kalau untuk matematika, jadi Ibu tulis saja, mudah-mudahan bisa jelas terbaca. Oke, langkah pertama diketahui P 4.000. Karena di dalam soal yang diketahuinya P-nya ada 2, maka Ibu tulis 4.000 itu adalah P1 dan 5.000 itu adalah P2. Dengan kuantitas yang pertama atau Q1 40 dan Q2-nya adalah 20. Nah, masukkan ke rumus yang tadi telah Ibu beritahu, bahwa rumus untuk mencari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran adalah rumusnya sama, yang ini nih, yang dikotakin. Setelah itu, yang diketahui di sini coba yuk kita masukkan ke rumus yang ini ya. Boleh kita lihat. Nah, P kurang 4.000 dari mana? Lihat yang ini. Yang awal ini adalah P kurang P1. Di dalam soal itu kan tidak ada P, adanya juga P1. Maka tulis saja P-nya dikurangi 4.000. 4.000 itu adalah P1.
dibagi P2 kurang P1, berarti P2 nya ini 5.000, P1 nya adalah 4.000, sama dengan Q kurang Q1. Q1 nya 40, tidak ada Q di dalam soal, adanya Q1 dan Q2, maka Q kurang 40 dibagi 20 kurang 40, kan Q2 kurang Q1. Oke, jadilah seperti ini. Kurangi itu 5.000 kurang 4.000 menjadi 1.000. 20 kurang 40 negatif 20. Gampang ya. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Kalau dalam pelajaran matematika kan kalau sudah berbentuk seperti ini tinggal kali silang. Yang ini, nah si P kurang 4.000 kali min 20, 1.000 dikali Q kurang 40. Maka ibu sudah tulis di sini. Ini kan ke sini nih, makanya ibu tulis kembali. Min 20 kurung itu kan tambah ya. Nah, P kurang 4.000 yang ini. Sama dengan 1.000, ini 1.000 kurung itu kali, berarti Q kurang 40. Tulis biar kalian tidak pusing untuk mengalikan. Yuk sekarang kita kalikan. Min 20 kali P, min 20 P. Min 20 dikali 4.000 menjadi positif 80.000 ya, negatif kali negatif. Sama dengan 1.000 Q, berarti 1.000 kali Q dikurangi 1.000 dikali 40, 40.000. Oke, setelah itu kita pindahkan gitu ya, atau kita simpan yang ada variabelnya di sebelah kiri. Nah, di sini ibu menyimpan min 20 P sama dengan, kalian boleh kok mau jadi min 1.000 Q sama dengan gitu, mau jadikan P sama dengan, mau jadikan Q sama dengan, yang ini boleh, tapi ibu di sini jadikan P sama dengan min 20 P sama dengan nih, tulis yang ada di ruas kanan, tulis kembali ke sini. 80.000 ini pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 80.000. Yuk kita hitung. Yang bisa kita hitung nih, negatif 40.000 dengan negatif 80.000 menjadi negatif 120.000. Maka negatif 20P sama dengan 1.000 Q ditambah 120.000. Nah, makanya nih yang 20-nya kita bagi gitu di bawah yang negatif 20-nya. 1.000 Q kurang 120 dibagi negatif 20, maka hasilnya PD min 50 Q tambah 6.000. PD itu adalah price demand, maka harga barang yang diminta. Nah, makanya inilah di fungsi permintaan dari soal yang di samping. Paham ya? Mudah sekali. Nah, ini tugas nomor 2-nya. Silahkan di screenshot, ini tugasnya. Oke, ini tugasnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal dari fungsi, bukan permintaan tapi fungsi penawaran ya. Belum diganti sama ibu, lupa. Nah, ini soalnya. Ketika harga barang X sama dengan 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 20 unit. Dan ketika harga barang 150.000, jumlah sepatu yang ditawarkan menjadi 25 unit. Maka fungsi penawarannya adalah, ingat, rumusnya sama. Ya, rumusnya sama yang ini. P kurang P1 bagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Tulis dulu pasti, diketahuinya kayak apa dulu. Nah, ini P1-nya 100.000 dengan Q 20. 150.000 dengan Q sama dengan 25. Yuk kita coba hitung. Masukkan dari yang diketahui ke dalam rumus. P kurang 100.000 karena tidak ada P ya, adanya adalah P1 dan P2. Coba kalian masukkan. P2 kurang P1 150.000 kurang 100.000. Q kurang 20, 25 kurang 20. Sekarang kurangkan yang bisa dikurangkan. Nah, 150.000 kurang 100.000, 50.000. 25 kurang 20 sama dengan 5. Nah, setelah ini dikali silang. P kurang 100.000 kali 5, 50.000 dikali Q kurang 20. Maka nih ibu pakai kurung kayak gini dulu biar gampang, biar kalian ingat step by stepnya. Maka 5 kali P 5P
5 dikali 100.000 sama dengan 500.000. Sorry, ini 500.000 ya, 500.000. Oke, jadi 50.000 Ki dikurangin 1 juta. Oke, tadi Ibu ada kesalahan untuk menulis di sini adalah 500.000. Oke. Nah, sekarang jadikan sama dengan gitu ya. 5P sama dengan 50.000 Ki kurang 1 juta ditambah, ini bukan 100.000 tapi 500.000 ya, 500.000 ini yang ini. Kenapa Bu jadi positif? Karena ini pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka 5P sama dengan 50.000 Ki, karena ini tadi 500.000, maka dikurangin 500.000, ini harusnya 500.000. Nah, ini 500.000 ya, maaf. Oke, lanjut. Setelah itu pindahkan 5-nya ke bawah agar bisa dibagi biar menjadi P sama dengan, maka 50.000 Ki dikurangi 500.000 dibagi 5, maka hasilnya adalah 10.000 Ki dikurangi 500.000 dibagi 5, 100.000, berarti 10.000 Ki dikurangi 100.000. Nah, inilah fungsi penawaran dari soal yang di samping. Oke, ini tugas nomor selanjutnya, nomor 3. Tentukan fungsi penawarannya. Silahkan boleh di capture. Nah, ini dia harga keseimbangan yang akan Ibu bahas di video selanjutnya.